Baik, di sini saya akan membuat video TS mata kuliah etika profesi akuntansi, tantangan dan studi kasus. Di sini saya sendiri yang bernama Adventus Romaganda Menulang dengan NIM 2202010054 program studi akuntansi perpajakan. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini bisa kita lihat etika dalam profesi akuntansi merupakan fondasi utama bagi terciptanya akuntabilitas, transparansi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan serta keputusan bisnis. Akuntan berperan sebagai penjaga integritas dan transparansi. Fokus pembahasan yaitu dari M2 hingga bab 4 Mins. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu etika dan tata kelola perusahaan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tantangan etika, skandal keuangan, tekanan ekonomi, resiko lingkungan. Yang kedua ada akuntan sebagai fidusia, yaitu utamakan kepentingan publik. Yang ketiga ada tata kelola yang baik, yaitu landasan etika bisnis. Dalam materi M2 dijelaskan bahwa lingkungan bisnis saat ini menghadapi tekanan besar dalam hal kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Tuntunan dari masyarakat, investor, serta regulator terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Beberapa tantangan etika utama yang dihadapi akuntan antara lain kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, tekanan ekonomi, skandal keuangan, serta kegagalan dalam penilaian risiko dan tata kelola. Masuk pada pembahasan perilaku, etis, dan teoretika bab 2 Mins. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahapan moral Kolbeck. Bab 2 buku Mins membahas secara sistematis mengenai konsep etika, mengapa ia penting, dan bagaimana teori etika dapat diterapkan dalam konteks akuntansi. Salah satu bagian penting dalam bab ini adalah penjelasan tentang tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg yang mencakup tiga level, pre-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Tahapan ini penting untuk memahami motivasi moral seseorang dalam mengambil keputusan etis. Yang kedua, ada model James Race. Model empat komponen dari James Race yaitu sensitivitas moral, penilaian moral, motivasi moral, dan karakter moral. Memberikan kerangka kerja praktis dalam menilai kesiapan seseorang untuk bertindak etis dalam situasi kompleks. Yang ketiga, teoretika. Teori-teori etika seperti egoisme, deontologi, dan etika kebajikan memberikan perspektif normatif yang membantu akuntan menilai tindakan mereka. Misalnya, pendekatan deontologi akan menolak pelaporan fiktif meskipun tindakan tersebut tampak menguntungkan dalam jangka pendek karena bertentangan dengan prinsip kejujuran. Yang di sini kita masuk dalam pengambilan keputusan etis dan teknik praktis bab 2 dan bab 4 Mins. Selain teori, penting juga memahami bagaimana keputusan etis diambil secara praktis yang dibahas dalam bab 4 dan bab 2 dan bab 4 buku Mins. Salah satu teknik yang menarik adalah teknik giving voice to values atau GVV, yaitu pendekatan yang berfokus pada bagaimana menyuarakan nilai etis dalam organisasi dengan cara yang efektif dan tidak konfrontatif. Teknik ini sangat bermanfaat bagi akuntan muda atau karyawan baru yang ingin menolak tindakan tidak etis, namun tetap menjaga hubungan profesional. Skeptisisme dan judgement profesional. Skeptisisme profesional yaitu kritis objektif, tidak mudah percaya.
KPMG Judgment Framework dibagi menjadi 4. Yang pertama ada klarifikasi isu, yang kedua ada evaluasi opsi, 3 ambil keputusan, 4 dokumentasi. Yang terakhir ada bahaya bias atau overconfidence, anchoring, confirmation bias. Pada bagian kode etik dan independensi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada 5 prinsip ICPA atau IFAC, yaitu integritas, objektivitas, kompen- kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Yang kedua ada ancaman etika, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada self review, familiarity, advokasi, dan intimidasi. Yang pada bagian terakhir yaitu solusi, yaitu safeguard internal dan rotasi tugas audit. Di sini kita masuk pada studi kasus, dibagi menjadi 3 kasus. Ada kasus yang pertama yaitu kasus Enron dan Arthur Ardensen, yaitu kegagalan etika dan audit. Kasus Enron ini memperlihatkan bagaimana kombinasi dari lemahnya tata kelola, konflik kepentingan, dan hilangnya skeptisisme profesional dapat menghancurkan perusahaan dan reputasi profesi. Yang kedua ada kasus WorldCom yang mengkapitalisasi biaya operasional secara tidak sah, menunjukkan pentingnya integritas dan keberanian moral auditor dalam menolak tekanan klien. Yang terakhir ada kasus Garuda Indonesia, auditor gagal bersikap skeptisisme. Kasus kecurangan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 juga menjadi pelajaran penting. Auditor dianggap gagal bersikap independen dan skeptis terhadap data manajemen yang menyebabkan penyajian informasi yang menyesatkan kepada investor. Dan terakhir ada kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari mata kuliah M2 sampai M6, yaitu etika bukan hanya aturan, melainkan tanggung jawab moral. Yang kedua, akuntan harus memiliki karakter, keberanian, dan komitmen etis. Yang ketiga, diperlukan pengetahuan dan praktis etis untuk menjaga kepercayaan publik. Sekian video UTS dari saya. Terima kasih.